Ya, selamat sore. Kembali lagi dengan Just Talk review beberapa match Barca, Inter, dan juga Man City. Oke, mulai dari Man City dulu. Di babak pertama beda 180 derajat dengan babak kedua. Babak pertama, kalau lu suka bola, suka sepak bola modern, ya lu harus nonton City di babak pertama. Oke. Jadi semenjak berapa match, 3 match kalau nggak salah, Pep main tanpa striker. Kemarin di kiri itu ada Foden, di kanan Mahrez. Di atas kertas strikernya Kevin De Bruyne, tapi jelas dia turun ke bawah. Jadi praktis mereka bermain tanpa striker. Dan dapat banyak banget peluang, tapi either kipernya lagi bagus atau kurang beruntung atau gimana. Skor 1-0 di babak pertama. Tapi Brighton itu gimana ya, bermain sangat bagus, dan gue rasa Brighton nggak layak berada di posisi yang sekarang ya, karena mereka berusaha untuk tidak parkir bis, tapi kalau lawan City ya mau nggak mau semua turun. Dan kalau seandainya City membangun serangan, mereka berusaha juga melakukan pressure lah. Dan pada saat mereka pegang bola, itu nggak dikit-dikit long ball, tapi benar-benar berusaha membangun serangan, dan berapa kali itu mempersulit City. Dalam arti City melakukan pressure, mencoba merebut bola yang seperti kita tahu, tapi itu nggak berhasil karena positioningnya itu bagus banget. Babak 1-1 masuk babak kedua, Brighton lebih berani keluar ke depan, dan itu kalau untuk gue babak kedua sih seri lah, sama kuatnya, bukan seri, sama kuatnya. Walaupun secara overall City layak unggul, layak menang, tapi murni karena finishingnya aja nggak buruk. Cuman strategi bermain dengan tanpa striker itu berjalan cukup bagus juga kali ini, dan gue rasa itu akan lebih sering diterapkan. Mungkin di depan itu dirotasi antara Sterling, Foden, dan Mahrez. Aguero nggak boleh main. Ya kita lihat aja ke depan. Tapi gue melihat City yang di awal-awal sangat sulit terseok-seok dari sisi permainan, dari sisi performa pemain, dari segala segi lah. Pelan-pelan mereka meningkat dan bisa dibilang permainannya cukup solid. Kalau dibilang Pep miskin taktik, ya kemarin itu kembali sebuah bukti bahwa Pep itu nggak miskin taktik, tapi dia memanfaatkan pemain yang dia miliki. Kalau nggak ada striker ya bermain tanpa striker. Terus jangan lupa lawan Madrid musim lalu juga dia rombak, dia lebih bertahan di babak sendiri, ngincar counter attack dan menang di kandang Madrid. Akhirnya lolos ke Champions League. Ya, jadi kalau lo, terutama fans kardusnya MU yang nggak suka City, bilang City ini itu, ya coba belajar bola dulu lah. Dan untuk gue Manchester itu biru bukan merah, karena 10 tahun terakhir prestasi City jauh lebih besar. Nggak usah bahas sejarah lah, itu udah lewat. Kita lihat sekarang lah. Dan MU berusaha keras untuk naik ke atas. Sekarang di ranking 1, cuman kita lihat berapa lama. Oke. Terus ke Barca. Barca kemarin main untuk Super Cup lawan Sociedad. Messi nggak main karena cedera otot ya. Tapi di babak pertama, di 20 menit pertama lah, Barca itu diobok-obok sama Sociedad. Bukan karena nggak ada Messi, feeling gue sih kecapean ya, 3 hari terus main lagi. Dan pegang bola aja nggak bisa. Dan itu semua pemain, termasuk De Jong yang hampir selalu main bagus, termasuk Busquets, Griezmann, you name it lah, Dembele, you name it, semua. Tidak ada satu yang albas, tidak ada satu yang benar-benar bermain bagus. Benar-benar 25 menit, 30 menit itu diobok-obok Barca. Tapi perlahan mereka mulai mengontrol, mendapatkan
permainannya kembali lah. Nah, apakah Barca tergantung sama Messi sama sama Coutinho karena nggak ada playmaker? Gue rasa tidak ya, karena Griezmann itu bisa kemarin memberikan passing, Griezmann bisa make the game, Pedri bisa, Frenkie de Jong bisa, jadi nggak benar-benar tergantung. Perlahan mereka mengontrol pertandingan dan mendapatkan banyak peluang juga. Akhirnya bisa cetak satu gol. Terus di babak kedua mereka lebih ngegas. Sociedad, ya Sociedad itu bukan tim kacangan di rumah sendiri, walaupun tampil tanpa penonton, tapi mainnya juga bagus, cukup bagus, bisa dibilang cukup bagus, defense-nya cukup solid. Akhirnya dapat penalti mereka, ya penalti ini yang inilah sepak bola yang nggak fair, penalti yang nggak sengaja, tapi dalam sikon yang tidak benar-benar berbahaya, kena tangannya, ya dikasih penalti, ya sudahlah 1-1. Sampai adu penalti, Ter Stegen menyelamatkan berapa, akhirnya Barca lolos. Kalau dibilang sangat layak lolos, iya. Tapi sekarang masalahnya Messi, apakah Barca bisa tanpa Messi? Kalau gue bilang sih bisa. Asal pemain kayak Braithwaite yang levelnya kabupaten itu dibuang. Untuk gue sih tahun depan Griezmann, Coutinho juga buang. Datangkan pemain fresh, pemain baru. Kalau nggak salah Laporte ingin datangkan Haaland. Oke, datangkan Haaland. Terus siapalah pemain tengah playmaker yang cukup bagus untuk penggantinya Coutinho. Dan kalau 3 pemain ini cabut, digantikan pemain yang berkualitas, atau kalau seandainya Messi stay, datengin 2 pemain, playmaker sama striker. Kalau Messi cabut, datangkan 2 playmaker sama 2 striker. Harusnya sih dengan squad itu Barca bisa bersaing di segala segi. Ya Messi harus dikatakan 2-3 match terakhir itu dia kembali ke Messi yang kita kenal, bener-bener on fire, bagus, semua berhasil lah. Kemarin itu kelihatan nggak ada Messi, nggak ada Pique, nggak ada leadernya. Busquets hancur-hancuran mainnya, walaupun dia kapten ya. Tapi kalau gue bilang sih harus ada perubahan di musim depan, dan sekarang ya sebagai Koeman lu harus bermain dengan apa adanya. Pemain kayak Junior Firpo itu kan nggak layak juga. Mingueza, Araujo itu harus jadi cadangan lah, butuh jam terbang lagi lah. Tapi kalau seandainya, harusnya Messi next match udah balik, terutama di Liga. Messi kalau on fire terus, nah itu bisa bahaya lah. Semoga lawannya juga Real Madrid. Di situ akan seru. Real Madrid ketemu Bilbao kalau nggak salah ya. Kalau sana di final Barca ketemu Real Madrid, baru kita lihat dengan Messi, kita lihat selevel apa. Karena El Clasico pertama Barca itu masih mencari, karena Koeman baru masuk, baru bereksperimen. Sekarang kan pelan-pelan udah ketahuan performanya. Kalau gue bilang sih harusnya Barca bisa ngelawan ketemu Madrid sekarang. Terus kemarin Inter Coppa Italia, gue siaran di UCTV. Inter menurunkan ya 3-5-2, nggak usah kita bahas karena nggak akan dirubah. Di depan Lautaro sama Alexis Sanchez. Terus Gagliardini sama Vidal di tengah sebagai attacking central midfield. Di belakangnya di playmaker itu Eriksen. Di sayap kiri ada Perisic, di kanan Ashley Young. Jadi setengah pemain inti, setengah pemain cadangan yang main. Nah, nggak berubah sama sekali ya. Gue nggak ngerti Inter kok bisa berada di rank 2 ya. Mungkin awal-awalnya main bagus, terus berapa match terakhir aja jelek. Tapi berapa match yang gue nonton Inter itu terlalu textbook, nggak ada kreativitas, ujung-ujungnya crossing, ngandelin skill doang. Dan kemarin itu lawannya Vio, babak pertama itu
dua-dua itu mending pulang rumah lah. Dua-dua itu nggak layak main, begitu banyak salah passing. Dan Eriksen ditaruh terlalu ke belakang menurut gue, sehingga bahayanya Eriksen nggak kelihatan memberikan end passing ke kedua pemain. Jadi dalam perannya Brozovic lah, satu momen di menit keberapa, 20-an kalau nggak salah, satu momen Eriksen maju ke depan melakukan shooting yang akhirnya dapat penalti. Apa namanya, itu momen yang berbahaya. Kebetulan Eriksen ke depan aja. Di babak kedua, babak pertama Vio itu murni parkir bis lah, kasarnya begitu. Cuman ada satu shot, that's it. Sementara Inter 7 atau 8. Di babak kedua berbalik. Vio lebih berani ke depan, lebih agresif dan layak mendapatkan satu gol. Cuman secara overall, gue nggak mau bahas Viola. Secara overall ya si apa namanya, Inter layak, nggak layak lolos sih, beruntung lolos. Cuman yang gue pertanyakan, apakah Inter dengan permainan seperti ini bisa mempersulit AC Milan? Ini yang AC Milan gue nonton lawan Juve mainnya bagus, cuman finishingnya aja katrok dan terlalu egois di depan. Kalau Inter tidak berubah, ya feeling gue yang bersaing itu cuma Juve sama AC Milan. Pelan-pelan Inter akan turun, karena dari sisi permainan bukan skor ya, itu asli nggak banget. Oke, ntar malam ada Arsenal, kita lihat lagi. See you.